Susahnya mencari kerja di kota sebagai sarjana membuatku harus menerima pekerjaan sebagai pembantu yang sebenarnya adalah sebagai budak dari seorang pemuja setan. Namaku Windy Pinasti, dan aku akan menceritakan awal mula kisahku ini. Hari ini sudah sampai siang hari, tapi belum juga ada perusahaan yang mau menerimaku. Ingin rasanya menyerah, tapi mengingat bapak yang sedang sakit-sakitan dan Hani adikku yang sudah SMA harus aku biayai, membuatku harus tetap semangat mencari kerjaan. Apalagi bapak semalam saat aku terbangun di tengah malam berpesan agar aku percaya pada Tuhan, semua pasti ada jalannya, jangan menuruti hawa nafsu lalu menjerumuskan pada kemaksiatan juga kesirikan. Jangan seperti ibu yang memilih mati sebab menuruti hawa nafsu dunia dan selamanya menjadi budak. Aku masih penasaran apa maksud budak yang dibilang bapak semalam, tapi rasa laparku membuyarkan lamunanku akan omongan bapak semalam. Di tengah kendaraan yang lalu lalang dan panas terik, perutku yang melilit membuatku sadar sejak pagi perutku belum terisi sebutir nasi sedikitpun. Kulihat dompetku dalam tas, aku termenung melihat hanya ada uang 5.000 dan berpikir apa yang bisa aku dapatkan dengan uang segitu. Lalu tak kusangka di tengah kota metropolitan, ada warung makan kecil yang sepertinya harganya tak mahal. Aku pun permisi masuk, dan pemiliknya seorang ibu-ibu yang mirip seperti ibuku, membuatku jadi merindukan Simbok. Mengingat uangku hanya 5.000 saja, aku pun berkata pada ibu penjual, "Maaf bu, apa boleh saya membeli nasi putih saja, soalnya uang saya hanya tersisa 5.000 rupiah." Ibu itu tersenyum lalu meraih pundakku dan menempatkanku untuk duduk sambil berkata, "Silahkan duduk dulu mbak, saya akan siapkan pesanan sampean." Senyumnya dan sosoknya, mirip sekali dengan Simbokku, membuatku makin kangen ibuku. Tiba-tiba ibu itu lalu memberikanku sepiring nasi lengkap dengan oseng kacang panjang, sepotong ayam paha dan 2 tempe goreng serta segelas teh panas. Aku sontak berkata, "Maaf bu, saya kan hanya pesan nasi putih." Tapi ini, belum juga selesai ngomong dia berkata, "Tidak apa-apa mbak, ayo silahkan dimakan." Aku lalu berujar, "Tapi bu, uang saya hanya..." Ibu itu lalu berkata, "Saya ikhlas mbak." Aku pun memakannya suap demi suap, sambil mensyukuri makanan yang kunikmati itu. Tiba-tiba ibu itu memperhatikanku yang sedang makan lalu berkata, "Saya perhatikan dari tadi mbak banyak melamun, ada apa mbak? Mbak butuh pekerjaan?" Aku pun mengangguk pelan, mungkin wajah muramku menumbuhkan rasa empati di hati ibu itu. Aku pun berkata, "Sudah 3 hari saya mencari pekerjaan di kota ini bu, tapi belum ada perusahaan yang mau menerima saya." Ibu itu lalu bilang, "Begini saja mbak, kalau mbak mau, saya ada kenalan yang kebetulan lagi mencari pembantu rumah tangga, kalau mbaknya bermin, saya bisa mengantarkan ke sana." Aku pun bertanya lirih, "Pembantu rumah tangga?" "Iya mbak, tapi jangan khawatir karena gaji yang ditawarkan jauh lebih tinggi dari gaji pada umumnya," kata ibu itu. "Emang berapa gaji yang ditawarkan bu?" tanyaku penasaran. Kalau ndak salah sekitar 10-15 juta mbak." Jawabnya apa? "Maaf bu, apa saya tidak salah dengar? 10-15 juta untuk pembantu rumah tangga?" Ibu itu bilang dia tidak bercanda, bahkan dia mau mengantarkan kalau rumah temannya, jika mau. Mengingat kondisi bapak yang sudah sakit-sakitan dan Hani yang harus dibiayai sekolahnya, aku pun mengiyakan tawaran ibu itu. Lalu ibu itu berkata, jika serius aku harus menginap selama bekerja dan diperbolehkan pulang 6 bulan sekali. Aku pun bingung nanti yang merawat bapak siapa, tapi itu aku pikir belakangan saja, yang penting aku dapat kerjaan biar bisa menghidupi keluargaku. Aku pun disuruh ibu itu, datang besok jam 8 pagi, katanya nanti akan diantar ke rumah Nyi Senggani. Jantungku seperti berdegup makin kencang mendengar nama Senggani, nama itu seperti pernah ku dengar tapi aku lupa. Ibu itu lalu menepukku yang melamun mengingat nama itu, lalu berkata, "Panggil saja saya Mbok Marni ya mbak." Aku pun mengangguk pelan dan tersenyum. Kenapa setelah mendengar Anam itu firasat buruk muncul ya? Apalagi semalam dan 7 malam belakangan, aku bermimpi bertemu nenek-nenek tua yang berubah jadi sosok kuntilanak yang mencekikku dan berkata aku akan menjadi abdi yang setia dan terikat dengan Doro Ayu, menjadi bunga kematian. Apa maksudnya ini?